Selamat siang teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai The Promise, yaitu buku biografi dari guru saya His Eminence Chem Rinpoche, dari halaman 114 sampai dengan 116. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin share dulu mengenai foto Rinpoche. Ini adalah foto Rinpoche yang lain bersama kedua anjingnya, yaitu yang putih adalah Oser dan yang abu-abu adalah Dharma. Jadi kalau beberapa hari lalu saya sempat berbagi bahwa Rinpoche itu sangat menyukai hewan dan sangat menyayangi mereka, dan kita bisa lihat di sini anjingnya sendiri pun Oser dan Dharma diperlakukan dengan baik. Dan Rinpoche tidak hanya memperlakukan hewan peliharaannya dengan baik, tetapi juga semua hewan yang dia temui. Baik, mari kita mulai ke halaman 114. A desperate last resort. In between the first and second runaway attempts, Rinpoche tried to end his life for the first time on the eve of Easter by overdosing on medicine with Tibetan tea and praying to Manjushri. In this life, if I can't do Dharma, if I can't get away from my mother, please help me take a new rebirth. Please let me die. Jadi di sini kalau pada live stream sebelumnya saya itu sempat sharing bahwa Rinpoche itu sempat berusaha melarikan diri ke wihara Geshe Wangyal, tetapi karena beliau masih di bawah umur, beliau tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan wihara Geshe Wangyal di Washington, New Jersey. Dan setelah itu, sebelum dia mencoba melarikan diri lagi, Rinpoche itu berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Jadi Rinpoche berusaha mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan dalam jumlah yang cukup besar dengan Tibetan tea. Dan setelah dia meminum obat itu, Rinpoche berdoa kepada Manjushri, Buddha of Wisdom, apabila dalam hidup ini saya tidak bisa melakukan Dharma, apabila saya tidak bisa pergi dari ibu angkat saya, tolonglah saya agar saya bisa terlahir kembali di kehidupan yang baru. Biarkan saya mati. Dan the next morning, he woke up with a sinking, desperate feeling that the suicide attempt had failed, but a painful headache remained. Nevertheless, as it was Easter Day, he had to go out with his mother to visit relatives and give gifts, pretending that everything was fine. Tetapi upaya untuk mengakhiri hidupnya ini tidak berhasil, dan pada hari berikutnya Rinpoche itu terbangun dengan perasaan kecewa bahwa usahanya untuk mengakhiri hidupnya itu telah gagal. Dan karena beliau minum banyak obat-obatan, kepalanya jadi sangat sakit sekali. Akan tetapi karena waktu itu sedang pasca, dia harus pergi bersama ibu angkatnya untuk mengunjungi kerabat dan membagikan hadiah, dan berpura-pura bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. The second suicide attempt was in the winter of that same year. As his desperation and depression mounted, Rinpoche tried to asphyxiate himself by freezing himself in the snow in an abandoned house nearby. Once again, he prayed to Manjushri for his help to die, but it was so cold that he kept shaking and could not fall asleep and eventually returned home. Jadi upaya kedua untuk mengakhiri hidupnya di sini diceritakan bahwa karena Rinpoche itu sangat desperate ya, dan juga dia terkena depresi, Rinpoche berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan berusaha membekukan diri di tengah salju di rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya di sekitar rumahnya sendiri.
Dan pada saat itu pula Rinpoche berdoa kepada Manjusri agar dibantu untuk meninggal. Tetapi karena waktu itu sangat dingin, Rinpoche terus bergetar dan tidak bisa tidur lelap, dan akhirnya dia harus pulang. Di sini ada kutipan dari Rinpoche. She was not like a normal mother who would say, "Oh no, it's my fault." Instead, I would get more beatings. It was never her fault. It was always other people's fault. Her husband having affairs, her horrible childhood, her schizophrenia, all manifested in violence, and I was the only one who she could take it out on. Jadi di sini Rinpoche menceritakan bahwa ibu angkatnya itu tidak seperti ibu-ibu lainnya dan yang berkata bahwa oh itu salah saya. Tetapi apabila ada sesuatu yang men-trigger kemarahan ibu angkatnya, Rinpoche akan dipukuli. Dan dalam segala hal itu tidak pernah ibunya itu merasa salah atau menyalahkan dirinya, itu selalu kesalahan orang lain. Apabila ketika suaminya menyeleweng dan juga masa kecilnya yang tidak bahagia dan juga penyakit skizofrenianya, semuanya bermanifestasi dalam tindakan kekerasan. Dan pada saat itu hanya Rinpoche yang ada di dekatnya sehingga kekerasan ini ditimpakan kepada Rinpoche. Mari kita lanjutkan. In between these many attempts, Rinpoche had also read in a book that if one were to recite the Buddha of longevity Amitayus mantra backwards, one could shorten one's life and eventually end it. Jadi di antara banyak percobaan bunuh diri ini, Rinpoche itu tiba-tiba bisa bertemu dengan sebuah buku yang menceritakan apabila seseorang membaca mantra Buddha umur panjang Amitayus itu secara terbalik, hidupnya bisa lebih pendek dan akhirnya akan berakhir. He approached his Dharma friend Michael, one of Khyentse Rinpoche Lobsang Tarchin senior student, requesting that he teach it to him. Michael asked him why, and when he heard the reasons from Rinpoche, he advised his young friend, "That's not the way to do it. You have to be patient. You can't fight back. You can't do these things." Jadi setelah Rinpoche membaca bahwa apabila mantra Amitayus itu dibaca terbalik itu bisa mempersingkat hidup seseorang, dia bertanya kepada saudara dharmanya yaitu Michael, salah satu murid dari Khyentse Rinpoche Lobsang Tarchin, dan meminta Michael untuk mengajarkannya bagaimana cara meresitasi mantra Buddha Amitayus ini secara terbalik. Michael tentu saja bertanya kepada Rinpoche, mengapa Rinpoche ingin melakukan hal ini, dan ketika dia mendengar alasannya, Michael menasehati sahabatnya, yaitu Rinpoche, bahwa ini bukan cara yang baik untuk dilakukan, dan Rinpoche itu harus bersabar, kamu tidak bisa melawan, dan kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Rinpoche replied, "I'm not trying to get back at her. I'm trying to get a new life so I can practice." Thankfully, Michael still refused to teach him the mantra. Dengan adanya nasihat dari Michael ini, Rinpoche menanggapi, "Saya bukannya berusaha membalas ibu angkat saya hanya berusaha untuk mendapatkan kehidupan baru agar saya bisa melakukan praktek Dharma." Dan syukurlah Michael menolak untuk mengajarkan mantra ini kepada Rinpoche. The struggles and intense obstacles at home were never a deterrent to Rinpoche's pursuit of Dharma. Even as the shouting became more frequent and the beatings more violent, Rinpoche continued to feel strongly that he had to be practicing the Dharma. The thought of suicide was constantly at the back of his mind.
his only motivation being that he wished to live a life where he could not practice and take rebirth into another situation where he could. Jadi kesulitan yang amat sangat di rumahnya itu tidak pernah menghalangi keinginan Rinpoche untuk melakukan praktek Dharma. Bahkan walaupun dia itu diteriaki dan juga dipukuli, Rinpoche tetap merasa memiliki perasaan kuat bahwa beliau itu harus mempraktekkan Dharma, dan pikiran untuk bunuh diri yang selalu ada di belakang pikirannya itu dilatar belakangi dengan motivasi bahwa dia ingin meninggalkan hidup di mana dia tidak bisa mempraktekkan Dharma dan mendapatkan kehidupan baru di situasi lain di mana dia bisa mempraktikkan Dharma. Jadi di sini kita lihat halaman 115 dan 116 itu ada foto. Foto yang pertama di halaman 115 itu foto di hari Natal ya, Christmas 78, family Christmas celebration. Around this time, Rinpoche attempted to run away again and even tried to end his life. Jadi di sini adalah hari raya Natal tahun 78, dan di sekitar tahun ini Rinpoche berusaha untuk melarikan diri lagi dan juga berusaha untuk mengakhiri hidupnya lagi. Meskipun hal ini tidak terlihat di fotonya ya. Dan ini halaman 116. Foto yang pertama, Rinpoche with his cousins and their children, including Susi Gugaya, to his immediate right, who babysat him in his younger days. Rinpoche left his happy family life behind in New Jersey so that he could practice the Dharma. Jadi ini adalah foto Rinpoche dengan sepupu-sepupunya, termasuk Susi Gugaya yang duduk di sebelah Rinpoche. Dan jadi Rinpoche meninggalkan keluarganya dalam tanda kutip bahagia ya, sebetulnya karena beliau itu tidak merasa bahagia. Jadi Rinpoche meninggalkan keluarganya di New Jersey agar beliau bisa mempraktekkan Dharma. Di foto kedua, this old photo shows Rinpoche with his adoptive parents and sister around the time he ran away for the final time to California. Jadi ini adalah foto Rinpoche, yang di sebelah paling kanan itu adalah saudari angkatnya, ya, dan juga bayinya adalah itu anak dari saudarinya, dan bersama dengan dua orang tua angkatnya, Boris Bugayev and Dana Bugayev. Jadi foto ini diambil sekitar waktu Rinpoche akan melarikan diri untuk terakhir kalinya ke California. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 116 ini, saya akan akhiri live stream hari ini dan sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.